Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih dan sholihah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Pak Enda akan menerangkan tentang asma-asma Allah yang bagus atau dikenal dengan Asmaul Husna. Akan tetapi pada pembahasan kali ini Pak Enda tidak akan membahas sholihah. Pada kesempatan ini Pak Enda akan menerangkan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Ini kita akan mempelajari Asmaul Husna yang jumlahnya hanya 4 saja, yaitu apa? Al-Hayyu, Al-Munib, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Untuk kelas 5 ini memang dibatasi untuk mempelajari Asmaul Husna. Yang diterangkan pada tingkat kelas 5 ini bukan semuanya 99 itu nanti dibahas semuanya, tidak, akan tetapi dibatasi hanya 4 saja, yaitu Al-Hayyu, Al-Munib, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita simak apa itu arti Al-Hayyu, apa itu arti Al-Munib, apa itu arti Al-Qayyum, dan apa arti Al-Ahad. Yang pertama, Al-Munib artinya maha mematikan. Di manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Nah, siapa yang mematikan makhluk ciptaan Allah? Yang mematikan adalah Allah. Yang kuasa mematikan hanya Allah. Jadi manusia, hewan, tumbuhan itu tidak bisa mematikan dirinya sendiri. Hakikinya yang bisa mematikan itu adalah Allah. Ingin bahagia maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misal rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagaimana? Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya yaitu Al-Hayyu, artinya maha hidup. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rizki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memelihara diri sendiri, makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang yang membutuhkan. Itulah makna dari Al-Hayyu, yaitu Allah itu maha hidup. Allah itu maha hidup, bukan mati. Kalau mati itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu mati tidak mungkin. Karena apa? Yang mengatur segala ciptaan Allah itu hanya Allah. Kalau Allah mati, siapa yang mengatur manusia? Siapa yang mengatur hewan? Siapa yang mengatur ciptaan Allah di muka bumi ini? Kan tidak mungkin Allah itu mempunyai
mempunyai sifat yang selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Manusia hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri berdikari. Bagi siswa kelas 5 di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Banyak contoh-contoh hidup mandiri. Yang selanjutnya yaitu Allah mempunyai nama Al-Ahad yang artinya Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Jangan lupa untuk berdoa untuk diri sendiri. Berdoa bagaimana? Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Ini sebagai hamba atau makhluk ciptaan Allah, kita berdoa hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada patung, jangan berdoa kepada pohon, jangan berdoa kepada ciptaan Allah. Menyembahlah Allah yang menciptakan semesta, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia. Oke, sholli dan sholihah, Pak Indah, semoga kalian paham tentang sifat-sifat Allah atau paham dengan asma-asma Allah, bukan Allah, nama-nama Allah yang indah yaitu Asmaul Husna. Oke, cukup sekian dari Pak Indah. Kita akan bertemu lagi pada materi yang